Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frika Dwi Astuti. Saya berasal dari kelas 99. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu ada masa kekuasaan VOC di Indonesia. VOC Verenigde Oostindische Compagnie, Komisi Dagang atau Perusahaan Hindia Timur Belanda, adalah persekutuan dagang asal Belanda yang memiliki monopoli untuk aktivitas perdagangan di Asia. VOC didirikan pada tanggal 20 Maret 1602, walaupun sebenarnya VOC merupakan suatu persekutuan badan dagang saja. Namun badan dagang ini istimewa karena didukung oleh negara dan diberi fasilitas-fasilitas sendiri yang istimewa. Seperti VOC boleh memiliki tentara dan boleh bernegosiasi dengan negara lain, atau bisa dikatakan VOC adalah negara dalam negara. Latar belakang terbentuknya VOC: 1. Letak geografis Indonesia yang cukup strategis. 2. Indonesia yang subur. 3. Banyak sekali sumber daya alam yang baik, tanaman, rempah-rempahan, dan hasil bumi lainnya, seperti emas, perak. Belanda mendirikan suatu komisi dagang yang bernama Verenigde Oostindische Compagnie atau VOC. Selain untuk menjalankan misi Belanda memonopoli perdagangan di Indonesia, juga dibentuk untuk membentuk kekuatan perusahaan dagang serupa yang dibentuk oleh Inggris, yaitu East India Company atau EIC pada tahun 1600. Penggagas berdirinya VOC adalah oleh Oldeb Adenem, mengajukan usulan agar para pedagang Belanda bersatu untuk membentuk suatu serikat dagang pada tanggal 20 Maret 1602. Atas prakarsa Pangeran Maurice dan Oldebane Vet, maka didirikan komisi dagang pertama di Belanda bernama Verenigde Oostindische Compagnie atau Perkumpulan Dagangan India Timur atau singkat VOC. Tujuan VOC: 1. Membantu dana pemerintahan Belanda. 2. Menguasai kerajaan di Indonesia. 3. Memperkuat kedudukan Belanda agar tidak tersaingi Portugis dan bangsa Eropa lainnya, agar dapat memonopoli perdagangan di Nusantara, terutama memonopoli rempah-rempah. Hak-hak VOC. Pemerintah Belanda memberikan VOC beberapa hak istimewa yang disebut dengan hak oktora, yaitu hak untuk mengadakan perjanjian dengan negara lain atau raja-raja. 2. Hak untuk membentuk tentara dan mendirikan benteng pertahanan. 3. Hak untuk mengeluarkan dan mengadakan mata uang. 4. Hak untuk mengumumkan perang dan damai terhadap musuh. Gubernur Jenderal VOC yang pertama yaitu Pieter Both. Yang kedua itu ada kekuasaan Republik Batav di Indonesia. Republik Batav dan kekuasaan Prancis. Sesudah VOC dibubarkan, pemerintahan di Indonesia langsung berada di bawah pemerintahan Kerajaan Belanda. Namun semenjak tahun 1806 ketika Louis Napoleon diangkat menjadi Raja Belanda, maka Hindia Timur secara tidak langsung telah berada di bawah kekuasaan Prancis. Di Eropa, musuh bebuyutan Prancis adalah Inggris. Prancis di bawah Napoleon Bonaparte masih belum mampu menaklukkan Inggris. Untuk itu, kehadiran Inggris di Asia Tenggara telah mengancam kedudukan Belanda di Hindia Timur, yang telah menjadi daerah kekuasaan Prancis. Republik Batav atau disebut Persemakmuran Batavia merupakan pemerintah kolonial di Hindia Belanda yang berdiri pada tahun 1795. Berdirinya Republik Batav tidak terlepas dari pendudukan Belanda oleh Prancis dan kaburnya Raja William V ke Inggris. 3. Itu ada kekuasaan Inggris di Indonesia. Kekuasaannya Inggris di Indonesia dimulai pada 18 September 1811 yang menjadi Thomas Stafford Raffles sebagai penguasaannya. Inggris memakai Batavia sebagai pusat pemerintahan dan mulai mempersiapkan langkah-langkah dalam memperkuat kedudukannya di tanah jajahan. Raffles memegang 3 prinsip dalam menjalankan pemerintahannya, yaitu 1. Menghapus penyerahan wajib dan kerja rodi dan menggantinya dengan penanaman bebas oleh rakyat. 2. Peranan bupati masuk menjadi bagian
pemerintahan kolonial bukan lagi sebagai pemungut pajak. 3. Memiliki pandangan tanah milik pemerintah, membuat rakyat penggarap dianggap sebagai penyewa. Inggris melakukan beberapa kebijakan di bidang ekonomi dan pemerintahan untuk memperkuat penjajahannya di Indonesia. 1. Kebijakan bidang pemerintahan. Raffles dalam menjalankan tugasnya didampingi oleh para penasehat yang terdiri dari Buttigieg, Gillespie, dan Krashen. Jawa secara geopolitik dibagi menjadi 16 daerah residenan dan Raffles mengambil strategi untuk menjalin hubungan baik dengan para penguasa yang membenci Belanda. Strategi pemerintahan Raffles ini dilakukan untuk mempercepat penguasaan Pulau Jawa sebagai tempat kekuatan untuk penguasaan Kepulauan Nusantara. Bentuk realisasinya, Raffles berhasil menjalin hubungan baik dengan raja-raja di Jawa dan Palembang dengan mengusir Belanda dari Indonesia. 2. Tindakan di bidang ekonomi. Raffles merupakan tokoh pembaru dalam menata tanah jajahannya yang memiliki pandangan revolusioner di bidang ekonomi. Raffles melakukan beberapa tindakan dengan tujuan memajukan ekonomi di Indonesia. Sebenarnya untuk meningkatkan keuntungan kolonial, Inggris melakukan beberapa kebijakan di bidang ekonomi dan pemerintahan untuk memperkuat penjajahannya di Indonesia. 1. Menghapus penyerahan wajib atas hasil bumi. 2. Menghapus kerja rodi dan sistem perbudakan. 3. Menghapus sistem monopoli perdagangan. 4. Meletakkan desa sebagai salah satu unit administrasi penjajahan. 5. Melaksanakan sistem sewa tanah atau pajak tanah. Kebijakan sewa tanah yang dilakukan Raffles berkaitan dengan pandangannya bahwa status tanah sebagai faktor produksi dan milik pemerintah. Oleh karena itu, Raffles beranggapan bahwa penduduk menjadi penyewa tanah dengan membayar pajak sewa tanah dari tanah yang diolah kepada pemerintah. Yang keempat itu ada tanam paksa kekuasaan Belanda di Indonesia. Tanam paksa dan kekuasaan Belanda di Indonesia setelah Perang Diponegoro selesai pada 1830 bersamaan dengan berpisahnya Belgia dari Belanda. Raja William menegaskan bahwa kas Belanda mengalami kekosongan dan harus diselamatkan. Sistem pajak tanah yang telah dilaksanakan oleh Raffles harus diubah sedemikian rupa sehingga bukan hanya menguntungkan kolonial tetapi juga menguntungkan bagi para petani itu sendiri. Di bawah bendera tanam paksa ini, para petani diwajibkan untuk menanam berbagai tanaman komersial seperti kopi, tebu, dan tarum. Van den Bosch adalah gubernur Jenderal Hindia Belanda yang mengeluarkan sistem tanam paksa pada 1830. Tanam paksa dilaksanakan terutama di Jawa karena daerahnya sudah terbuka, tenaga kerjanya cukup, dan struktur pemerintahan feodalisme yang telah berakar memudahkan pelaksanaannya di Sumatera Barat dan Sulawesi Utara. Juga dilakukan tanam paksa tetapi tidak seberat di Jawa. Yang kelima ada politik pintu terbuka atau open door policy adalah kebijakan politik di mana perekonomian Indonesia dibuka kepada pihak swasta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan. Latar belakang pintu terbuka. 1. Penyimpanan tanam paksa yang membawa penderitaan rakyat. 2. Berkembangnya paham liberalisme sebagai akibat dari revolusi Prancis dan revolusi industri. 3. Kemenangan kaum liberal dalam parlemen Belanda. 4. Pengusaha Belanda ingin menanamkan modalnya di Indonesia. 5. Adanya Transkat Sumatera pada tahun 1871 yang membersihkan kebebasan bagi Belanda untuk meluaskan wilayahnya. Kebijakan pintu terbuka. 1. 1870 sistem tanam paksa dihapuskan. 2. Ekonomi diserahkan kepada pihak swasta. 3. Masuk investor asing dari Belanda, Eropa, Cina, dan lain sebagainya. 4. Pemerintah kolonial Hindia Belanda
hanya sebagai pengawas dan penyedia fasilitas yang menunjang perekonomian. 5. Ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Agraria 1870 dan Undang-Undang Gula 1870. Undang-Undang Agraria 1. Pokok-pokok dari Undang-Undang Agraria 1870 yaitu masyarakat adat diberikan hak atas tanah dan menyewakannya kepada pengusaha swasta. Pengusaha bisa menyerahkan tanah dari gubernur dalam waktu 75 tahun. Undang-Undang Gula 1. Perusahaan milik pemerintah akan dihapus secara bertahap. 2. Pada tahun 1891 semua perusahaan gula milik pemerintah harus sudah diambil alih oleh swasta. Pelaksanaan pintu terbuka 1. Perkebunan karet di Palembang dan Sumatera Timur. 2. Perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara. 3. Perkebunan teh di Jawa Barat dan Sumatera Barat. Para investor membangun sarana dan prasarana seperti jalan raya, irigasi, jalur kereta api, dan jembatan terdapat kuali. Yang terakhir itu ada pembahasan yang terakhir adalah mengenai politik etis. Kritik terhadap perlakuan pemerintah kolonial Belanda yang membuat nasib rakyat di wilayah jajahannya menderita menjadi salah satu alasan munculnya politik etis atau etische politik atau politik balas budi. Politik etis atau politik balas budi dipelopori oleh Peter Brosvoet yang merupakan seorang wartawan sekaligus sastrawan asal Belanda, dan Konrad Denodore dan Deventer yang merupakan seorang ahli hukum asal Belanda. Politik etis adalah sebuah kebijakan yang pernah diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda di Indonesia pada tahun 1901 yang berisi program-program sebagai kewajiban moral menyejahterakan para penduduk wilayah jajahan. Program-program pada masa pemberlakuan politik etis atau politik balas budi dikenal juga dengan istilah Trias van Deventer yang terdiri dari edukasi, irigasi, dan transmigrasi.